Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai dinamika kebudayaan dan peradaban Islam. Namun sebelum itu, izinkanlah saya memperkenalkan anggota kelompok 5, yang terdiri dari saya sendiri, Indriana Chandra Milani, yang kedua adalah Islamaya Husna, yang ketiga Ismatul Izzah, yang keempat Muhammad Soriudin Ardani, dan yang kelima adalah Wisnu Aditya Nirpada. Sebelum kami mempresentasikan materi kali ini, izinkanlah saya untuk membacakan kompetisi dasar terlebih dahulu. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat, yang pertama, memahami konsep ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban dalam perspektif Islam. Yang kedua, mengamalkan ajaran agama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga adalah mampu melakukan studi kebudayaan dan peradaban Islam untuk meningkatkan peradaban umat Islam masa kini. Selanjutnya, peta konsep dari bab 7 kali ini adalah membahas mengenai ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam. Yang kedua adalah kebudayaan peradaban di masa silam, dan yang ketiga adalah kemajuan iptek, dan yang terakhir adalah jejak peradaban Islam. Baik, selanjutnya adalah ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam. Dibagi menjadi 3, yaitu urgensi ilmu dalam Islam, yang kedua adalah integrasi ilmu, iman, dan amal, yang ketiga adalah kedudukan dan tanggung jawab ilmuwan. Yang pertama, yaitu urgensi ilmu dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada manusia untuk senantiasa memikirkan apa yang ada di bumi, sebab berpikir merupakan awal memperoleh ilmu pengetahuan. Islam menganggap ilmu pengetahuan sangat penting bagi manusia. Ilmu adalah manifestasi dari nalar yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Jika manusia tidak memiliki ilmu, dia tidak ada bedanya dengan binatang. Urgensi dari ilmu pengetahuan dalam Islam juga tercermin dari hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan pencari ilmu sebagai orang yang berjihad. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu, maka dia dianggap berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai dia pulang. Pun masalah-masalah duniawi. Imam Syafi'i menyatakan bahwa siapa yang ingin mendapatkan dunia, maka dia harus memiliki ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, dia juga harus memiliki ilmu. Dan barang siapa menginginkan keduanya, dia juga harus memiliki ilmu. Yang kedua adalah integrasi ilmu, iman, dan amal. Islam tidak membedakan antara spiritualitas dengan kehidupan di dunia. Keduanya saling terikat dan saling membutuhkan. Seorang muslim yang beriman akan mengaplikasikan keimanan yang diyakininya dalam seluruh aspek dan bidang kehidupan, ilmu pengetahuan, teknologi, politik, ekonomi, dan sebagainya. Dalam ajaran Islam, iman, ilmu, dan amal merupakan satu kesatuan yang utuh, yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Perbuatan baik orang Islam tidak bernilai ibadah apabila tidak didasari dengan iman dan takwa. Dengan demikian, dalam ajaran Islam tidak dikenal pertentangan antara iman, ilmu pengetahuan, dan teknologi, dan amal. Iman dan ibadah adalah wahyu dari Allah, sedangkan ilmu pengetahuan bersumber dari Allah yang diperoleh manusia melalui penelitian terhadap alam semesta ciptaan Allah. Yang ketiga adalah kedudukan dan tanggung jawab ilmuwan. Kedudukan dan tanggung jawab ilmuwan yang pertama adalah menyampaikan amanat Allah untuk menjadi guru. Bahwa tanggung jawab ilmuwan bukan sekedar menjadi tugas kemanusiaan semata, akan tetapi pelaksanaan dari janji manusia kepada Allah, sebagaimana yang terdapat dalam Quran Surat Ali Imran ayat 187. Karena itu, orang yang sadar akan tanggung jawabnya dalam tugas menyampaikan amanat Allah, mengajar, akan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah dan dicintai manusia, bahkan dicintai oleh makhluk lain. Yang kedua adalah memelihara lingkungan atau alam semesta yang kita tinggali ini. Sebaiknya, eksploitasi alam oleh manusia demi kelanjutan hidup manusia harus diiringi dengan upaya menjaga kelestariannya.
Sebab itu adalah salah satu tugas manusia sebagai khalifah Allah di bumi, terlebih lagi bila terjadi kerusakan di alam. Sesungguhnya yang rugi adalah manusia itu sendiri. Bumi sebagai tempat tinggal manusia tidak lagi nyaman ditinggali, bahkan suatu saat mungkin tidak bisa ditempati. Maka dari itu, hendaknya ilmuwan dan masyarakat semua dapat memelihara lingkungan tempat tinggal kita ini. Selanjutnya, kebudayaan dan peradaban di masa silam. Yang pertama, faktor-faktor yang menyebabkan kemajuan dan kemunduran umat Islam. Puncak kejayaan Islam berada di pemerintahan Bani Abbas. Pada masa itu, Baghdad sebagai pusat pemerintahan Abbasiyah dan sentral ilmu pengetahuan di seluruh penjuru dunia. Kemajuan tersebut dipengaruhi oleh dua tradisi. Yang pertama, masyarakat Arab pada saat itu mulai memiliki budaya menulis. Budaya ini terinspirasi oleh Al-Quran, sebuah mukjizat yang berbentuk teks bahasa. Dengan turunnya Al-Quran, umat muslim banyak menulis tafsir dan hadis Nabi. Yang kedua, penerjemahan filsafat dan logika Yunani mempengaruhi pola pikir ilmuwan Arab untuk berpikir secara sistematis. Sedangkan pada pertengahan abad 13, pasukan Mongolia membumi hanguskan Baghdad beserta isi dan penghuninya. Pusat-pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan perpustakaan dihancurkan. Para sarjana dan ulama dibunuh. Hal tersebut disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor politik dan moral. Secara politik, telah terjadi friksi dan konflik di antara putra mahkota yang melibatkan kekuatan militer untuk saling berebut kekuasaan. Sedangkan secara moral, para penguasa kehilangan kredibilitas karena berperilaku nista dan meninggalkan ajaran Islam. Selanjutnya, kontribusi ilmuwan muslim klasik dalam kemajuan barat modern. Banyak sekali ilmuwan muslim yang menjadi pelopor perkembangan ilmu pengetahuan di berbagai bidang, seperti matematika, geografi, astronomi, fisika, kimia, dan lain-lain. Di antara mereka yaitu yang pertama ada Jabir bin Hayyan. Jabir bin Hayyan merupakan seorang ahli kimia. Dia menemukan salah satunya alat-alat kimia dari logam dan kaca. Yang kedua ada Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Dia merupakan seorang ahli matematika dan dasar-dasar ilmu aljabar. Prestasinya di bidang matematika yaitu yang pertama, dia mengutip angka-angka India dan mengarang buku algoritma. Yang kedua, menggagas aljabar dan memisahkannya dari ilmu hitung. Yang ketiga ada Al-Kindi. Karya-karyanya dalam bidang astronomi, dia menyatakan dampak posisi planet pada keadaan di bumi seperti pasang surut air laut. Dalam bidang ilmu alam dan fisika, Al-Kindi menyatakan bahwa warna biru langit bukanlah warna asli dari langit, melainkan pantulan dari cahaya lain berupa penguapan air dan butir-butir debu yang bergantung di udara. Yang keempat ada Ibnu Sina. Ibnu Sina merupakan ahli filsafat, terutama di bidang kedokteran. Prestasinya yang pertama, dia adalah seorang ilmuwan yang pertama kali menemukan cara pengobatan dengan menyuntikkan obat di bawah kulit. Yang kedua, menciptakan alat bantu pernafasan dari emas dan perak yang dimasukkan ke kerongkongan. Yang ketiga, dia merupakan ahli di bidang kedokteran. Selain ilmuwan-ilmuwan tersebut, masih banyak ilmuwan muslim yang menjadi pelopor perkembangan ilmu pengetahuan barat modern. Baik, saya Ismatul Iza. Saya akan menjelaskan tentang kemajuan iptek sebagai tantangan umat Islam pada masa kini. Yang pertama, pandangan Islam terhadap kemajuan iptek. Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap ilmu pengetahuan. Sejak pertama kali manusia diciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan kelebihan Adam alaihissalam tentang kemampuannya menguasai ilmu pengetahuan. Hal ini dibuktikan ketika Adam alaihissalam mampu menyebutkan berbagai nama benda-benda secara lengkap, sedangkan para malaikat tidak mampu melakukannya. Bahkan wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad juga berisi perintah untuk mencari ilmu, yaitu perintah untuk membaca. Padahal Nabi Muhammad SAW tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Di samping itu, dalam Al-Quran terdapat banyak ayat dalam bentuk yang bervariasi menyuruh manusia untuk menggunakan akalnya dengan baik,
memikirkan alam di sekelilingnya, mengingat dan menyebut penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarah Islam juga menyebutkan bahwa saat umat Islam meraih kemenangan dalam Perang Badar, umat Islam mendapatkan banyak tawanan. Uniknya, para tawanan tersebut bisa bebas bila mereka mengajarkan baca tulis pada umat Islam. Kemudian yang kedua, merajut asa kebangkitan umat Islam di bidang iptek. Pada saat ini, umat Islam mengalami penurunan dalam berbagai aspek kehidupan. Benih-benih potensi kebangkitan Islam sebetulnya telah ada, namun belum terorganisasi. Kebangkitan umat Islam bisa ditumbuh kembangkan dengan mempertimbangkan aspek internal dan aspek eksternal. Aspek internal, umat Islam sebenarnya secara individual memiliki potensi besar untuk maju, namun secara kolektif umat Islam masih banyak memiliki kelemahan. Di antara kelemahan tersebut ialah umat Islam masih sering memperdebatkan dalam hal perbedaan furu'iyah. Misalnya saja penggunaan kunut dalam salat subuh. Umat Islam harus memiliki kepercayaan diri yang kuat untuk bisa bangkit dari keterpurukan dengan seluruh potensi yang dimilikinya. Potensi-potensi ini didasarkan atas pemahaman yang mendalam terhadap ilmu Al-Quran dan hadis Nabi. Kemudian yang kedua, aspek internal. Al-Quran adalah panduan, inspirasi, dan moralitas yang akan menghindarkan umat Islam dari perilaku yang tidak terpuji dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Sedangkan kemajuan Barat modern adalah sumber umat Islam untuk maju dari keterpurukan. Jadi, langkah yang harus diambil umat Islam untuk bangkit dari keterpurukan adalah dengan mempelajari seluruh prestasi Barat modern untuk akhirnya bisa bersaing dengan mereka. Semangat kemajuan ini harus berjalan beriringan dengan moralitas Al-Quran supaya umat Islam tidak terjerumus pada hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jejak peradaban Islam. Jejak peradaban Islam dibagi menjadi dua, kerajaan-kerajaan Islam dan wujud peradaban Islam di Indonesia. Yang pertama, kerajaan-kerajaan Islam. Kerajaan Islam yang pertama kali berdiri di Nusantara adalah Kerajaan Samudra Pasai di pesisir timur Laut Aceh pada pertengahan abad ke-13 Masehi. Pendiri kerajaan ini adalah Malik Al-Saleh yang meninggal pada tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi. Malik Al-Saleh masuk Islam berkat pertemuannya dengan Syekh Ismail, seorang utusan Syarif Mekah. Selanjutnya adalah Kerajaan Aceh yang terletak di daerah yang sekarang dikenal dengan nama Kerajaan Aceh Besar. Di wilayah Jawa terdapat Kerajaan Islam Demak. Di bawah pimpinan Sunan Ampel Denta, Wali Songo sepakat untuk mengangkat Raden Patah menjadi Raja Demak yang pertama. Pada masa Sultan Trenggono yang memerintah dari tahun 1524 Masehi sampai 1546 Masehi, Islam dikembangkan ke seluruh tanah Jawa hingga ke Kalimantan Selatan. Setelah Demak runtuh, dilanjutkan oleh Kerajaan Pajang di Kartasura, Kerajaan Mataram Islam di Yogyakarta, Kesultanan Cirebon, dan Banten. Di Kalimantan berdiri Kerajaan Banjar yang bertempat di Kalimantan Selatan. Selain itu, berdiri pula kerajaan-kerajaan di Maluku dan Sulawesi. Yang kedua, wujud peradaban Islam di Indonesia. Wujud dari peradaban Islam di Indonesia bisa dibagi menjadi tiga. Yang pertama, birokrasi keagamaan. Yang kedua, ulama dan karya-karyanya. Dan yang ketiga, arsitek bangunan yang tertuang dalam arsitektur masjid-masjid di Indonesia. Masjid agung di berbagai kota di Indonesia merupakan ikon peradaban Islam di Nusantara. Banyak sekali masjid agung yang tersebar di Nusantara.
Dari hasil pengamatan terhadap peradaban Islam di Indonesia, terlihat jelas adanya akulturasi budaya Islam dan budaya lokal yang melekat pada bentuk-bentuk kebudayaan. Islam masuk ke Indonesia secara damai, dengan cara menanamkan ajaran Islam pada esensi batin dari sebuah peradaban tanpa merusak budaya yang telah mengakar di masyarakat. Dakwah Islam di Indonesia seperti halnya menggantikan kebiasaan meminum arak dengan kebiasaan meminum teh dengan tetap menggunakan jenis gelas yang sama. Dalam prosesi minum ini, sebenarnya yang haram bukan pemakaian gelasnya, akan tetapi yang haram adalah arak yang ada dalam gelas tersebut. Hal ini secara langsung juga menjadi bukti bahwa Islam itu bisa hidup dimanapun dan kapanpun. Lalu kesimpulan, adanya dinamika kebudayaan dan peradaban Islam menunjukkan bahwa dengan kemajuan iptek akan semakin membangkitkan asa peradaban Islam dalam mengalami kemajuan seperti masa kejayaan Islam dulu. Sekian, terima kasih. Semoga materi yang kami presentasikan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.